Namaku Dinda. Aku gadis sederhana yang lahir dari keluarga biasa saja. Ayahku seorang tukang servis elektronik keliling. Ibuku penjual kue keliling dari kampung ke kampung. Masa kecilku penuh kekurangan tapi aku bahagia karena kami hidup rukun, saling menyayangi. Saat aku kuliah di sebuah kampus swasta, aku bertemu Andra. Dia anak orang kaya, pemilik usaha besar di bidang konstruksi dan properti. Banyak yang bilang aku tak pantas bersanding dengannya. Tapi karena cinta, semua halangan kuabaikan. Andra selalu bersikap manis di depanku. Memberi janji ini itu. Bahkan berjanji akan melamarku secepatnya. Tak pernah terlintas di benakku kalau aku akan masuk ke dalam lingkaran keluarga yang kelak akan menyiksaku batin dan perasaanku begitu dalam. Pernikahan kami digelar sederhana. Meskipun Andra dari keluarga berada. Tapi dia memilih tak mengundang banyak orang. Hanya keluarga dekat saja. Mertua sejak awal menunjukkan ketidaksukaannya padaku. Wajahnya selalu masam. Setiap kali aku mencoba bicara, dia acuhkan. Dia lebih senang membanding-bandingkanku dengan wanita lain, yang katanya lebih pantas mendampingi anaknya. Sejak hari itu aku bertekad untuk bersabar dan membuktikan bahwa aku bisa menjadi istri yang baik. Sayangnya, sabar itu tak ada ujungnya. Setelah menikah, Andra berubah tak sehangat dulu. Dia sering pulang malam, alasan rapat, alasan kerja di luar kota, dan mulai jarang menghubungiku. Makan malam bersama pun bisa dihitung dengan jari. Di rumah, aku lebih banyak berbicara dengan pembantu daripada dengan suamiku sendiri. Mertua semakin menjadi-jadi, kadang tanpa sebab. Aku dimarahi karena hal kecil. Aku dianggap tak becus menjadi istri. Kesalahan sekecil apapun selalu dibesar-besarkan. Sampai suatu hari di depan para tamu arisan, ibu mertua menghina asal-usul keluargaku. Menyebut aku wanita kampungan yang hanya numpang hidup dari keluarga mereka. Hari itu aku benar-benar ingin pergi. Tapi aku masih bertahan demi menjaga perasaan Andra. Dalam hati aku selalu berdoa. Semoga Allah memberikan jalan keluar terbaik untukku. Aku bahkan pernah diam-diam tidur di musala belakang rumah sambil menangis sendirian karena tak kuat mendengar umpatan mertuaku. Malam itu aku baru tahu. Ternyata hidup tak selalu seindah cerita drama. Ketika pagi datang, aku tetap berpura-pura kuat. Padahal hatiku sudah hampir hancur berkeping-keping. Aku pun memutuskan untuk diam dan tidak bercerita kepada orang tua di kampung. Aku takut membuat mereka sedih. Kehidupan seperti itu terus berlanjut bertahun-tahun. Aku lebih banyak bicara dengan boneka di kamar daripada dengan suami sendiri. Hingga tiba-tiba suatu pagi, sebuah amplop coklat tergeletak di depan pintu kontrakan kecilku. Isinya surat panggilan sidang cerai dari Andra. Hatiku langsung copot. Air mata tumpah tanpa bisa kutahan. Segala kenangan indah saat pacaran mendadak terputus seperti film yang dipaksa selesai sebelum ending. Aku membaca surat itu berkali-kali. Berharap ada kesalahan. Tapi ternyata benar. Nama Andra tercantum jelas sebagai penggugat. Aku merasa seperti orang bodoh yang selama ini dibutakan cinta. Dan seakan belum cukup sakitnya. Malam itu aku mendapat pesan dari teman lamaku. Yang mengirimkan link berita viral tentang seorang wanita yang katanya menjadi orang ketiga dalam rumah tangga orang penting di kota ini. Dan betapa terkejutnya aku saat foto yang terpampang di sana adalah fotoku. Mereka menyebut aku perempuan licik yang menikahi Andra demi harta dan status. Aku benar-benar ingin lenyap dari dunia ini saat itu juga. Mata kepalaku sendiri menyaksikan komentar orang-orang yang tak pernah mengenalku tapi menghakimi seolah tahu segalanya. Tubuhku gemetar. Jantungku seperti dihantam palu godam. Ku coba menghubungi Andra. Tapi nomornya tak aktif. Sementara media sosialku dibanjiri pesan-pesan hinaan yang membuatku nyaris gila. Tapi entah dari mana datangnya kekuatan. Aku berdiri di depan cermin kamar. Menatap wajahku yang sembab dan berkata dalam hati. Aku harus melawan. Aku akan buktikan siapa aku sebenarnya. Hari itu tiba juga. Hari yang paling kutakutkan sekaligus kunantikan. Aku berdiri di depan cermin mengenakan gaun sederhana berwarna nude yang kutemukan di dalam lemari sejak lama. Kuikat rambutku pelan.
sambil menatap mata bengkakku yang masih menyisakan jejak malam-malam panjang tanpa tidur. Kali ini aku tak mau lagi terlihat lemah. Aku menatap pantulan diriku dan berkata pelan, "Hari ini saatnya kau berdiri." Dinda, yang selama ini mereka injak-injak. Tak butuh waktu lama. Sebuah mobil mewah warna hitam metalik berhenti di depan rumah kontrakanku. Mobil itu milik sahabat ayahku yang dulu pernah aku tolong saat perusahaannya nyaris bangkrut. Aku minta diantar. Karena aku tak ingin datang ke sidang cerai sebagai perempuan kalah. Aku turun pelan dari rumah kecil itu. Tetangga-tetangga yang dulu sibuk mencibir kini hanya terdiam menatapku. Di sepanjang jalan menuju mobil, mereka berbisik-bisik. Ada yang memandangku heran. Ada yang menatapku iri. Ada pula yang sekadar menunduk pura-pura sibuk. Aku tak peduli. Aku masuk ke dalam mobil sambil menarik napas panjang. Hati ini masih bergetar. Rasanya ingin menangis. Tapi aku tahu tak boleh ada air mata lagi hari ini. Sepanjang perjalanan ke gedung pengadilan, aku hanya diam, menatap keluar jendela. Sesekali kulihat notifikasi media sosial yang masih dipenuhi kata-kata hinaan. Tapi aku tak peduli. Saat mobil berhenti tepat di depan gedung pengadilan, kerumunan orang langsung menoleh. Kamera wartawan, orang-orang yang penasaran, semua mengarahkan pandangan ke arah mobil itu. Dan saat aku membuka pintu, semua mata membelalak. Aku turun pelan, mengenakan gaun elegan yang meskipun sederhana, tapi cukup membuat mereka terdiam. Kakiku bergetar tapi aku paksakan tetap tegak berjalan ke arah ruang sidang. Mataku menangkap sosok mertuaku yang duduk bersama beberapa keluarga Andra. Wajahnya pucat melihatku. Mungkin dia tak menyangka aku berani datang. Mungkin dia kira aku akan bersembunyi di balik hinaan itu. Tapi tidak. Aku berdiri di sini untuk diriku sendiri. Andra duduk tak jauh dari ibunya, dengan seorang wanita di sampingnya. Perempuan itu tersenyum sinis padaku. Aku tahu siapa dia. Dia adalah mantan tunangan Andra yang dulu kabur bersama pria kaya dari luar kota. Tapi kini dia kembali. Dan fitnah yang tersebar di media sosial itu pun berasal darinya. Aku masuk ke ruang sidang tanpa menghiraukan siapapun. Wajah-wajah asing penuh cibiran itu bukan lagi urusanku. Seorang pria parubaya memanggil namaku dan mempersilakan duduk di kursi tergugat. Di hadapanku, Andra dan keluarganya mulai membicarakan sesuatu sambil menatap ke arahku. Bibir mereka bergerak, matanya penuh amarah. Aku pura-pura tak tahu. Hatiku sebenarnya remuk saat melihat Andra tak sedikit pun menunjukkan raut bersalah. Aku masih ingat bagaimana dulu dia bersimpuh di depan ayahku, berjanji akan membahagiakanku seumur hidup. Tapi lihatlah hari ini. Dia mengajukan gugatan cerai tanpa sebab yang jelas. Dan lebih buruknya, fitnah keji itu ikut ia sebarkan. Di dalam ruang sidang itu aku kembali merasa sendiri. Semua seperti bersekongkol menjatuhkanku. Aku duduk diam, menunggu giliran bicara. Hakim masuk. Sidang dibuka. Orang-orang mulai bersuara. Andra bicara tentang alasan ketidakcocokan. Katanya aku terlalu kampungan. Katanya aku mempermalukan keluarga. Katanya aku wanita tak tahu diri. Semuanya keluar tanpa ia sadari aku menyimpan sesuatu yang tak pernah dia bayangkan. Aku menatap mereka tanpa berkata apapun. Hanya menggenggam erat tas kecil di pangkuanku. Di dalamnya, ada dokumen yang selama ini kusembunyikan. Aku hanya menunggu waktu yang tepat. Aku menatap wajah wanita itu yang masih terus tersenyum mengejek. Mertuaku yang duduk di belakangnya pun sesekali melirik ke arahku dengan sorot mata meremehkan. Aku tahu mereka mengira aku akan kalah. Tapi aku tak akan mundur. Hari ini semua akan kubongkar. Hari ini bukan hanya tentang pernikahan yang hancur. Tapi tentang harga diri yang selama ini diinjak-injak. Dan tentang luka yang sudah terlalu lama ku telan diam-diam. Aku menyusun napas pelan. Sebentar lagi. Akhirnya giliranku bicara. Hakim memanggil namaku. Memintaku menyampaikan pembelaan dan keterangan atas semua tuduhan yang sejak tadi keluar dari mulut Andra dan keluarganya. Suasana ruang sidang mendadak sunyi. Seolah waktu berhenti bergerak. Semua mata mengarah kepadaku. Bahkan suara bisikan pun tak terdengar lagi. Hatiku berdegup kencang.
Telapak tanganku dingin. Tapi aku tahu ini saatnya. Aku berdiri pelan, mengambil map hitam dari dalam tas kecilku, lalu melangkah ke depan meja hakim. Semua orang memandangiku seolah tak percaya aku berani maju di hadapan mereka. Kuletakkan map itu di meja panitera, lalu menarik napas panjang. Yang mulia, izinkan saya menunjukkan bukti atas semua tuduhan yang sejak tadi disampaikan di sini. Ucapku pelan tapi cukup tegas. Hakim mengangguk, meminta panitera membuka dan memeriksa dokumen di dalam map itu. Satu persatu kertas dibuka, diteliti, dan seiring halaman demi halaman itu berpindah, tampak perubahan di wajah hakim. Matanya membelalak sedikit, bibirnya mengerucut menahan keterkejutan. Andra mulai gelisah. Matanya tak henti melirik ke arah panitera yang masih membaca isi map itu. Mertua Andra yang sejak tadi duduk angkuh mulai terlihat panik, memegang tangan wanita di sebelahnya yang wajahnya mulai pucat. Aku masih berdiri di tempatku, menunggu hakim selesai membaca. Ini benar milik Anda? Tanya hakim kepadaku. Benar, Yang Mulia. Semua itu data asli atas nama saya. Jawabku tegas. Terdengar bisik-bisik kecil mulai memenuhi ruangan. Orang-orang yang sejak tadi diam kini mulai bertanya-tanya. Kuambil satu berkas lagi dari dalam tas. Dokumen asli surat kepemilikan saham dan akta pendirian perusahaan atas namaku. Serta surat keterangan dari notaris resmi dan beberapa bukti transfer uang dalam jumlah besar ke rekening keluarga Andra selama ini. Saya ingin menyampaikan fakta. Yang Mulia, selama ini saya bukan hanya seorang istri yang dituduh menumpang hidup seperti yang mereka sampaikan. Tapi saya adalah anak dari almarhum Pak Haji Syamsul, pemilik PT Arta Mulia Konstruksi, yang selama ini memilih merahasiakan identitas saya demi hidup sederhana dan jauh dari perhatian media. Kataku lantang. Hakim mengangguk, meminta panitera memeriksa dokumen tambahan yang kuberikan. Dan saat panitera menyebutkan nominal saham dan nilai rekening yang tertulis, semua orang di ruangan itu serempak terdiam. Wajah Andra berubah pucat. Wanita pelapor itu tiba-tiba terhuyung. Dan sebelum sempat berkata apapun, dia langsung pingsan di kursinya. Berat tubuhnya terjatuh ke lantai, menyebabkan ruangan sidang geger. Mertua Andra spontan berteriak memanggil nama wanita itu. Dan belum sempat bangkit dari kursinya, ibu mertua itu pun ikut ambruk ke lantai. Wajahnya membiru, matanya terpejam, suasana mendadak kacau. Aku tetap berdiri di tempat, dengan kepala tegak dan hati bergetar melihat pemandangan yang dulu selalu kubayangkan dalam doa. Akhirnya Allah menunjukkan jalannya di depan mataku sendiri. Andra yang panik mencoba membangunkan ibunya, sambil menoleh ke arahku dengan sorot mata tak percaya. Tak ada lagi kata-kata sombong yang tadi ia keluarkan. Semuanya bungkam. Aku menghadap hakim dan berkata pelan, semua fitnah yang mereka lontarkan kepada saya selama ini adalah bohong. Yang Mulia, fitnah di media sosial yang menyebut saya perebut suami orang berasal dari wanita itu, dibantu oleh Andra, supaya bisa membersihkan nama mereka di depan publik dan menyingkirkan saya dari keluarga besar itu. Aku serahkan satu flash disk berisi rekaman percakapan mereka yang kudapatkan dari orang kepercayaanku. Rekaman itu memuat pengakuan wanita pelapor tentang alasan fitnah tersebut. Dan ini bukti pengakuan langsung dari yang bersangkutan. Yang Mulia, kataku. Tangan hakim bergetar saat menerima barang bukti itu. Sementara panitera langsung memutarnya melalui laptop ruangan. Suara wanita itu terdengar jelas. Mengakui semua perbuatannya. Menyebut Andra terlibat dan menyusun rencana itu sejak lama hanya karena dendam pribadi dan urusan warisan perusahaan yang aku pegang tanpa sepengetahuan mereka. Ruangan sidang berubah gaduh. Wartawan yang sejak tadi duduk tenang langsung berlarian keluar membawa berita itu. Andra terdiam. Tubuhnya gemetar. Dia terduduk di kursinya seolah tak mampu lagi membela diri. Aku menghadap hakim dan menundukkan kepala perlahan. Saya tidak ingin membalas dendam. Yang Mulia, saya hanya ingin harga diri saya dikembalikan. Saya ingin kebenaran terungkap. Ucapku pelan. Semua mata memandangku dengan sorot berbeda kali ini. Bukan lagi wanita hinaan seperti kemarin, tapi perempuan yang mampu berdiri tegak di atas luka dan fitnah panjang.
Aku tahu hari ini aku menang. Bukan hanya di depan hakim, tapi di depan diriku sendiri. Suasana ruang sidang makin tak terkendali setelah rekaman itu diputar. Suara perempuan itu terdengar jelas mengakui semua perbuatannya. Bagaimana dia bersekongkol dengan Andra demi menjatuhkan harga diriku di depan umum. Demi membebaskan Andra dari status suami seorang perempuan kampungan yang ternyata memegang saham perusahaan mereka tanpa sepengetahuan siapapun. Wajah Andra yang sedari tadi sudah pucat berubah makin tak karuan. Mulutnya terbuka, tapi tak ada sepatah kata pun keluar. Ibu mertuaku yang pingsan tadi sudah siuman, tapi hanya bisa duduk lemas di kursinya. Matanya kosong tanpa daya. Dia menatapku dengan pandangan yang dulu selalu penuh hinaan, kini penuh ketakutan dan penyesalan. Hakim meminta ruang sidang tenang, dan dengan suara berat, beliau memanggil nama Andra. Saudara Andra, atas fakta dan bukti yang disampaikan di persidangan ini, bagaimana tanggapan saudara? Andra tak mampu menjawab. Wajahnya tertunduk, matanya basah, tangannya gemetar, tapi aku tak tergerak sedikit pun melihatnya seperti itu. Bukan karena aku tak punya hati, tapi karena luka yang dia tanamkan terlalu dalam untuk disembuhkan dengan tangisan atau penyesalan sesaat. Hakim pun meminta pendapat dari pihak penggugat lain, yaitu ibu mertuaku yang hanya bisa menggeleng sambil menangis terseduh-seduh memegangi dadanya. Suasana begitu hening, hingga suara napas orang-orang di ruangan itu terdengar jelas. Kemudian hakim berdiri, dan dengan suara lantang beliau membacakan putusan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ini, maka gugatan cerai dari saudara Andra terhadap saudari Dinda kami nyatakan gugur atas dasar tidak terbukti adanya kesalahan tergugat. Selain itu, dengan adanya bukti tindakan fitnah dan pencemaran nama baik oleh penggugat dan pihak terkait, maka pihak pengadilan menyerahkan sepenuhnya proses hukum lanjutan kepada pihak berwenang. Serentak ruang sidang gempar. Andra terdiam. Wanita pelapor itu masih terbaring lemas di kursinya. Sementara ibu mertua menangis histeris memohon ampun. Dinda, ampuni ibu. Ibu hilaf. Ibu minta maaf. Nak, jangan laporkan ibu ke polisi. Tangisnya menyayat hati. Aku menatapnya lama. Ada perih yang belum hilang dalam dada ini. Bukan hanya karena semua fitnah itu, tapi karena aku pernah berharap beliau menjadi ibu kedua yang menyayangiku. Namun sejak awal aku memang tak pernah diinginkan dalam keluarga mereka. Aku melangkah pelan ke arah mertuaku. Kurai tangannya yang bergetar. Aku genggam sebentar, lalu kulepaskan perlahan. Bu, maaf. Saya tidak dendam, tapi saya juga tak bisa pura-pura lupa. Sejak hari ini, saya tidak akan kembali ke rumah itu. Saya ingin hidup tenang. Saya ingin harga diri saya kembali. Aku berkata pelan, tapi cukup jelas untuk semua orang dengar. Mertua terisak semakin keras. Suara tangisnya mengisi ruangan. Andra berdiri mencoba mendekatiku. Air matanya mulai jatuh. Dinda, aku minta maaf, aku hilaf. Aku dibutakan ego. Aku terbawa hasutan. Maafkan aku, katanya nyaris berlutut di depanku. Orang-orang di ruang sidang menahan napas melihat pemandangan itu. Suami yang tadi begitu angkuh, membabi buta menuduh tanpa bukti, kini meminta maaf di depan umum. Aku menatapnya. Air mataku menetes. Tapi bukan karena haru. Bukan karena cinta itu masih ada. Tapi karena aku kecewa. Karena lelaki yang pernah begitu kucintai tega menusukku dari belakang. Aku menggeleng pelan. Maaf, Andra, semua sudah berakhir. Aku tidak ingin kembali ke kehidupan penuh kebohongan. Simpan maafmu. Aku ingin menata hidupku sendiri. Mulai hari ini, aku bukan istrimu lagi. Bukan menantunya. Bukan bagian dari keluarga kalian. Aku adalah Dinda, yang akan hidup tenang dengan harga diri yang sudah kalian injak-injak selama ini. Kukatakan itu sambil menahan sesak di dada. Tangis para hadirin pecah. Mertua meraung memanggil namaku. Andra memanggil-manggilku. Tapi aku tak menoleh lagi. Aku berjalan keluar dari ruang sidang itu. Dengan langkah paling tegak yang pernah kulakukan dalam hidupku. Wartawan berebut mengambil gambar. Ada yang menangis. Ada yang bertepuk tangan pelan.
Ada yang hanya terdiam menyaksikan betapa perempuan yang dulu mereka hina hari ini pergi sebagai pemenang. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena keberanian mempertahankan harga diri di tengah badai fitnah yang hampir menenggelamkannya. Aku keluar dari gedung pengadilan dengan langkah perlahan. Tubuhku gemetar. Bukan karena takut, bukan karena sedih, tapi karena perasaan lega yang selama ini tak pernah kurasakan seumur hidupku. Matahari siang terasa berbeda. Kulit wajahku disambut angin hangat yang entah kenapa membuat dadaku sedikit lebih lapang. Orang-orang berkerumun di halaman pengadilan. Beberapa wartawan berusaha mendekat, menyodorkan mikrofon, bertanya soal perasaan dan keputusan hakim. Tapi aku tak menggubris satupun. Di ujung parkiran, aku melihat mobil hitam yang tadi mengantarku masih terparkir di tempat yang sama. Sopirnya turun membukakan pintu, tapi aku tak segera masuk. Aku menoleh ke arah belakang. Gedung pengadilan yang tadi penuh hinaan dan fitnah kini menyisakan jejak langkah orang-orang yang tak lagi berani menatap mataku. Satu persatu mereka menunduk, sambil berbisik lirih. Ada yang memanggil namaku pelan. Ada yang sekadar tersenyum kecil. Tetangga yang dulu mencibir, menuduhku perempuan matre, kini hanya bisa berdiri diam memandangi kepergianku. Sekilas kulihat ibu mertua keluar dari pintu belakang gedung. Pandangan matanya kosong. Wajahnya sembab. Dengan langkah gontai, seolah menyesali semua kata-kata kasar yang pernah dia lontarkan. Di belakangnya, Andra masih mengikuti, memanggil-manggil namaku, tapi aku tetap tak menoleh. Kakiku tetap melangkah ke arah mobil, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Aku tahu, kalau sekali saja aku menoleh, air mata ini akan tumpah. Tapi aku tak mau lagi ada tangisan untuk orang-orang yang menyakitiku. Aku masuk ke dalam mobil. Sopir itu menatapku lewat kaca spion. Dia tersenyum kecil. Kamu luar biasa. Nak, ayahmu pasti bangga, katanya lirih. Aku hanya mengangguk, menatap keluar jendela mobil saat perlahan kendaraan itu melaju meninggalkan gedung pengadilan. Menyusuri jalanan kota yang dipenuhi tatapan orang-orang yang tadi menyaksikan sidang itu. Sejak hari itu, namaku viral di media sosial. Berita tentang sidang cerai yang berubah jadi aib keluarga pengusaha ternama memenuhi berbagai platform berita. Para tetangga yang dulu membenci mulai berdatangan ke kontrakanku, membawa makanan, buah tangan, dan sekadar permintaan maaf. Ada yang datang dengan wajah malu, ada yang menangis meminta maaf karena pernah mencibir. Ada pula yang hanya berdiri di depan pagar karena tak sanggup bertatap mata denganku. Tapi aku tak dendam. Aku hanya ingin tenang. Siang itu aku duduk di beranda rumah kontrakan yang sudah bertahun-tahun ku tinggali, sambil menyeruput secangkir teh hangat yang kubuat sendiri. Sesekali ku buka media sosial, melihat ribuan pesan masuk. Banyak yang menyemangatiku. Banyak pula yang mengaku terinspirasi oleh keberanianku. Mata ini kembali basah. Bukan karena sedih, tapi karena rasa haru yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Betapa Allah itu adil. Betapa Allah tak pernah tidur melihat air mata hambanya yang dizalimi selama ini. Tiba-tiba, teleponku berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul di layar. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya kuangkat. Suara berat seorang pria terdengar di seberang sana. Dinda, ini Pak Mulyono, sahabat almarhum ayahmu. Maaf baru menghubungi. Aku dengar semua tentang kamu. Kami semua di kampung bangga punya anak sekuat kamu. Aku terdiam. Menahan isak, suara itu begitu akrab. Seperti suara keluarga yang telah lama hilang. Saya ingin ketemu kamu. Nanti sore saya antar sesuatu yang dulu titipan ayahmu sebelum beliau meninggal. Lanjutnya sebelum menutup telepon. Hatiku langsung berdebar. Apalagi ini? Aku menunggu waktu berjalan. Menit demi menit yang terasa begitu lambat. Saat matahari mulai condong ke barat, sosok pria parubaya itu benar-benar datang ke depan rumahku. Dia membawa sebuah kotak kayu kecil, lapuk, dan berdebu. Kotak itu diserahkan ke tanganku. Ini, titipan ayahmu buat kamu. Saya baru sempat menyampaikannya hari ini karena dia berpesan. Buka saat kamu benar-benar diuji kehidupan, katanya lirih.
Aku memeluk kotak itu. Merasakan kehangatan seolah ayahku masih ada di sini. Malam itu aku duduk di kamar. Sendirian. Membuka kotak kayu kecil itu. Di dalamnya ada surat tulisan tangan ayahku. Beberapa foto masa kecil kami. Dan sebuah buku tabungan lama atas namaku. Air mataku tumpah membaca pesan di surat itu. Dinda, kalau kamu membaca surat ini, berarti kamu sudah melewati ujian hidup yang berat. Teruslah kuat. Karena kamu perempuan hebat yang tak boleh kalah oleh fitnah dan penghinaan, ayah selalu bangga sama kamu. Aku memeluk surat itu. Menangis sejadi-jadinya untuk pertama kalinya setelah sekian lama ku tahan. Hari itu aku bersumpah. Akan terus melangkah ke depan. Tanpa menoleh lagi pada masa lalu. Sejak malam itu hidupku perlahan berubah. Bukan karena aku tiba-tiba menjadi orang kaya atau karena berita viral yang membuat namaku diperbincangkan di mana-mana. Tapi karena aku akhirnya bisa bernapas lega tanpa tekanan. Tanpa ketakutan. Dan tanpa harus terus berpura-pura kuat di depan orang-orang yang tak pernah benar-benar peduli. Aku memutuskan pindah dari kontrakan kecil itu ke sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Rumah peninggalan ayahku yang selama ini dibiarkan kosong. Di sana aku mulai menata hidupku lagi. Menanam bunga di halaman. Mengurus kebun kecil di belakang rumah. Sesuatu yang selama ini tak pernah sempat kulakukan karena terlalu sibuk menghadapi drama rumah tangga dan cercaan orang-orang yang tak pernah puas melihatku bahagia. Setiap pagi aku bangun lebih awal. Menyeduh teh hangat. Mendengarkan suara burung di pohon depan rumah. Sesuatu yang sederhana tapi mampu menenangkan hati yang pernah porak-poranda. Minggu demi minggu berlalu tanpa kabar dari Andra dan keluarganya. Aku tahu setelah kejadian di pengadilan itu, usaha keluarga mereka mengalami krisis besar. Saham-saham perusahaan turun drastis. Pelanggan setia mulai mundur satu persatu. Dan masalah hukum menimpa mereka akibat laporan yang diajukan beberapa orang yang selama ini juga merasa dirugikan oleh bisnis keluarga Andra. Tapi aku tak pernah merasa bahagia di atas penderitaan mereka. Aku tak pernah sekalipun tertawa melihat kabar buruk tentang mereka. Aku hanya bersyukur karena Allah sudah menolongku dari lingkungan yang selama ini memperlakukan manusia seolah benda tak bernyawa. Beberapa orang dari keluarga Andra sempat mencoba menghubungiku, meminta maaf, menawarkan berbagai hal, tapi aku menolak baik-baik. Aku ingin hidup tenang, menyudahi semuanya tanpa dendam, tanpa balas sakit hati. Aku kembali mengurus perusahaan ayahku yang dulu sempat vakum setelah beliau meninggal. Dengan bantuan Pak Mulyono dan beberapa orang kepercayaan almarhum, aku mulai menata ulang bisnis itu. Membuka cabang-cabang kecil. Memberi kesempatan kerja bagi perempuan-perempuan yang pernah mengalami nasib seperti aku dulu. Perempuan yang pernah dihina, direndahkan, dikhianati, tapi tetap mampu berdiri di atas luka-luka mereka. Setiap sore aku duduk di beranda rumah, menulis jurnal kecil tentang perjalanan hidupku. Aku menuliskan rasa sakit yang dulu sempat membuatku ingin mengakhiri hidup. Menuliskan rasa kecewa yang tak pernah sempat kuceritakan pada siapapun. Dan menuliskan rasa syukur karena aku masih diberi kesempatan memperbaiki hidup. Aku sering tertawa sendiri membaca tulisanku. Karena baru kali ini aku menyadari betapa kuatnya seorang perempuan saat tak ada pilihan lain selain bertahan. Sampai suatu sore, seorang wartawan perempuan datang ke rumahku. Ia memperkenalkan diri sebagai penyiar di salah satu media lokal yang dulu sempat memberitakan kasusku. Ia meminta izin menulis kisah hidupku, agar bisa jadi pelajaran bagi perempuan lain di luar sana yang mengalami hal serupa. Awalnya aku ragu. Aku tak suka dikenal karena tragedi. Tapi akhirnya aku mengizinkan dengan satu syarat. Aku tak mau kisah ini berakhir dengan kalimat dendam. Aku ingin orang-orang belajar tentang kekuatan memaafkan. Bukan sekadar membalas luka dengan luka. Liputan itu akhirnya tayang dan viral. Banyak perempuan yang mengirim pesan ke emailku. Mengaku mengalami hal yang sama. Berterima kasih karena kisahku memberi mereka keberanian meninggalkan hubungan penuh luka yang selama ini mereka tahan demi gengsi atau takut omongan orang. Aku tak pernah menyangka, air mataku dulu ternyata bisa menyelamatkan orang lain dari luka yang sama. Dan malam itu,
Aku kembali duduk di beranda rumah sambil memandangi langit yang perlahan gelap. Aku memeluk foto ayahku, tersenyum kecil dan berkata dalam hati, "Ayah, akhirnya aku bisa hidup tenang. Aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Walau sempat jatuh berkali-kali, aku tahu, ayah pasti bangga." Angin malam membelai wajahku. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur tanpa air mata, tanpa rasa takut. Aku tahu hidup masih panjang. Tapi aku tak takut lagi. Aku sudah belajar. Kalau perempuan yang pernah jatuh paling dalam justru bisa berdiri paling tegak.